Halo Sobat Impact Talk, balik lagi bersama Babang host pada hari ini. Hari ini hari Selasa tanggal 20 Juli 2021. Wah, selamat berlibur ya buat yang lagi liburan. Dan tapi ingat tetap jaga prokes, lagi PPKM, kalau bisa sih di rumah aja. Dan juga salam buat Sobat Impact Talk yang pertama kali menyaksikan acara ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Karena selain acara Impact Talk yang hadir dari Selasa sampai Jumat jam 12 sampai jam 1 siang, kita juga banyak konten menarik lainnya. Kita punya renungan pagi di Morning Spirit, kita punya juga renungan anak di Impact Kids, dan kita juga punya renungan keluarga di Impact Family. Jadi terus stay tune di acara ini. Dan hari Sabtu kita punya obrolan khusus teenagers bersama Cicetin, bahas tentang dunia teenagers. Dan yang paling penting hari Minggu kita ada ibadah raya untuk bahasa Indonesia, kita ada di jam 8.30 dan bahasa Inggris di jam 10.30. Jadi terus stay tune di acara ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan tombol notifikasinya. Dan juga hari ini kita ada di segmen Meja Pastoral. Kita akan bahas tentang dunia gereja. Karena itu telah bergabung bersama kita Pendeta Royo yang telah hadir bergabung via Zoom. Halo, selamat siang Pak, apa kabar? Puji Tuhan, selamat siang, kabar baik. Saya berharap para sahabat Impact Talk juga dalam keadaan baik, terberkati ya, sehat semua. Amin. Wah, terima kasih Pendeta Royo sudah mau bergabung. Dan seperti tema yang sudah tertera dan poster yang sudah tertera, kita akan bahas tentang gereja yang ramah anak. Ngomong-ngomong soal gereja ramah anak nih Pak, apa sih pentingnya Pak bagi gereja itu untuk punya situasi yang ramah bagi anak-anak Pak? Gini ya, jadi kita ini kan sadar bahwa Kristus itu menyelamatkan untuk semua orang gitu. Jadi bukan hanya orang dewasa tapi juga untuk anak-anak ya. Jadi karya keselamatan Kristus diperuntukkan bagi anak-anak juga. Dan kita sadar bahwa pekerjaan yang dibebankan Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan sebagai gereja Tuhan adalah menyelamatkan, dalam artian memberitakan berita keselamatan yang ada di dalam Yesus kepada mereka semua dan juga kepada anak-anak. Lalu dalam kenyataan sehari-hari ternyata Tuhan memang memperhadapkan kepada kita semuanya anak-anak yang jumlahnya tidak hanya sedikit tapi banyak sekali. Dan Tuhan taruh itu juga di pelayanan di gereja-gereja. Nah, karena itu ya kita mesti harus berpikir untuk pekerjaan Tuhan yang berkaitan dengan anak-anak itu, sehingga mereka semuanya akan betul-betul menikmati ya berkat-berkat yang disediakan Yesus dalam keselamatan dan dalam hidup berkomunitas di gereja. Nah, sehingga butuh itu. Perlu itu ya, mempertimbangkan keramahan anak gereja. Betul sekali Pak, karena memang kan betul, pelayanan anak ini sepertinya di beberapa gereja lain, bukan gereja baptis tentunya, di beberapa gereja lain kan sering dianggap ini hanya pelayanan pelengkap. Padahal tadi yang seperti Bapak bilang, ternyata keselamatan atau Tuhan Yesus pun melayani dari setiap lini ya Pak ya. Betul. Jadi betul. Perlu kita juga memfasilitasi untuk perkembangan anak ini di gereja yang ramah anak. Nah mungkin Pak, kalau dari GGBI sendiri kan kalau untuk anak ini punya tema sain ya Pak ya? Sain itu bukan tema ya. Sain itu sebuah gerakan untuk penjangkauan anak-anak untuk dibawa kepada Kristus. Kemudian gerakan pemuritan terhadap anak dan gerakan perlindungan terhadap anak itu sendiri. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, tujuan sama targetnya apa nih Pak? Apa yang diharapkan dari Sain ini Pak? Yang diharapkan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ada anak-anak yang diperjumpakan dengan Kristus, lalu mereka pada akhirnya bisa memperoleh anugerah keselamatan karena
keputusan-keputusannya untuk mengikut Kristus. Kemudian anak-anak dimuridkan di dalam Kristus, karena sebagai orang yang sudah diselamatkan, tentunya harus bertumbuh Mm-mm. menjadi hidup sekarakter dengan Kristus. Dan juga perlindungan terhadap anak, di mana anak-anak itu baik jiwanya, raganya, mesti harus mendapatkan kelayakan melalui perlindungan yang disediakan oleh gereja atau oleh gerakan ini, oleh umat baptis Wah, Indonesia. setuju. Begitu. Setuju nih Pak, setuju. Karena memang dari kecil pun anak sebenarnya sudah bisa menerima Injil ya Pak ya. Bukan berarti kecil itu mereka nggak ngerti gitu. Gimana Pak? Ya, pemberitaan terhadap anak-anak perihal Injil, perihal Kristus Yesus itu, kalau menurut saya ya harus dilakukan sejak dini, sejak semula. Coba itu kalau kita mengingat kebenaran firman Tuhan ya. Iya Pak. Ini saya bicara firman Tuhan. Iya Pak. Itu untuk kehidupan orang-orang Israel. Orang Israel dalam artian, dalam konteks seperti Alkitab katakan, bangsa yang terpilih. Mm-mm. Tuhan itu memberikan skema kepada mereka. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu dilanjutkan, ajarkanlah itu berulang-ulang, dan lain sebagainya. Nah ini kan artinya sejak dini, ya sejak seusia sedini mungkin memperkenalkan Tuhan itu kepada mereka ya adalah sebuah keharusan begitu. Mm-mm. Mengenai mengenai anak itu pada akhirnya bertumbuh menerima Tuhan atau tidak itu kan ya berikutnya, tetapi disitulah letaknya yang pertama. Ya menurut saya seperti itu, bisa mendengar Injil dan harus. Betul betul betul. Ya. Oh, berarti memang harus dari sejak dini ya Pak ya. Kalau saya kan kalau dilihat dari Shema Israel itu yang terus diulang-ulang akan menjadi fondasi yang kuat buat ketika bertumbuh dewasa ya Pak ya. Ya, artinya bisa seperti itulah. Karena pengajaran dengan model pengulangan itu kan akan membuat ya orang yang diberi terpaan terhadap pengajaran itu pasti ya akan semakin lebih dekat, lebih mengerti, dan pada akhirnya kemungkinan untuk bisa menerimanya itu jauh lebih besar begitu. Oh, betul betul betul. Itu. Luar biasa sekali. Jadi memang Sain ini adalah satu gerakan untuk mendorong gereja-gereja untuk tadi ya memperkenalkan Injil, memuridkan dan juga melindungi anak-anak. Memang betul sekali ya, karena anak ini biasanya rentan ya Pak ya. Karena di gereja kan biasanya orang tua mempercayakan atau anak-anak bermain dengan anak-anak sendiri, orang tua ikut kebaktian. Itu juga kadang-kadang memang harus ada orang yang memperhatikan ya Pak ya, untuk melindungi mereka. Iya, ya betul. Jadi kerentanan anak-anak terhadap kekerasan itu sangat tinggi, ya. Baik itu kekerasan secara fisik dan kekerasan secara seksual, bahkan kekerasan-kekerasan yang lainnya itu sangat tinggi. Kalau tidak salah tahun lalu, ya Komisi Perlindungan Anak Nasional itu kan pernah menyampaikan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak itu sangat tinggi, dan peristiwa itu yang lebih mengagetkan lagi itu bisa terjadi di rumah-rumah ibadah. Tuh. Nah, rumah-rumah ibadah ya termasuk barangkali di gereja juga bisa terjadi itu. Betul betul. Iya. Jadi ini harusnya jadi satu awareness ya, jadi satu peringatan untuk gereja-gereja untuk mulai lebih memperhatikan, karena mungkin paling rentan anak-anak sampai remaja ya Pak ya di gereja itu. Betul. Memang kekerasan bisa menimpa kepada siapa saja gitu ya. Tetapi anak-anak itu kan pribadi yang paling rentan. Karena mereka itu adalah pribadi yang masih bergantung pada orang-orang dewasa.
Betul betul. Tingkat kemandiriannya itu kan tidak seperti orang dewasa yang sudah bisa lebih mandiri. Tapi kan anak-anak kan banyak bergantung pada orang dewasa dan disinilah letaknya. Kadang-kadang ada orang-orang dewasa yang dipercaya untuk melindungi anak-anak justru memiliki nilai kemungkinan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap anak yang harus dilindungi itu sendiri. Oh, iya, Nah, ini kan kemungkinannya besar, betul Pak. gitu. Oh mungkin Lalu ini juga, Mas, silakan Pak. di gereja ini kan, di gereja, di rumah-rumah ibadah, ya, pokoknya di tempat-tempat yang berbau keagamaan. Orang-orang itu kan kebanyakan percaya penuh gitu ya. Karena tempat itu dianggap sebagai tempat yang, aduh, mustahil lah, tidak mungkin lah masa di tempat seperti itu terjadi tindakan kekerasan. Nah, dari situlah justru kadang-kadang masuk kekerasan itu. Ada peluang untuk bisa masuk. Ya, maka ini penting lah. Jadi bukan hanya bagaimana anak diselamatkan, dimuridkan, tapi juga dilindungi. Ini perlu. Betul betul betul. Setuju Pak. Mungkin Pak ada tips praktis nggak Pak yang khusus untuk buat pendengar atau yang penggiat gereja gitu untuk mulai mengawasi, karena tadi dibilang juga kan kalau yang kadang-kadang yang nggak semua gitu yang dipercayakan malah Ya, jadi pelaku. Mungkin ada tips khusus atau gimana Pak? ya ini harus semua pihak ya, semua pihak harus bekerja bersama-sama gitu. Memang kalau bicara tentang gereja ramah anak ya ini kan tadi gereja ramah anak lalu dibawa kepada SAIN GGBI kan begitu Betul ya. betul. Mestinya nanti semua pihak harus bekerja keras bersama-sama bahu-membahu satu ya dengan yang lain untuk apa? Untuk betul-betul membuat kebijakan perlindungan anak ya yang disepakati bersama, kemudian disediakan petugas-petugas yang bisa menolong untuk menangani apabila terjadi atau ada indikasi akan terjadi kekerasan atau bahkan penanganan apabila sudah terjadi kekerasan terhadap anak. Nah, itulah yang menurut saya itu harus dikerjakan bersama. Betul betul. Jadi gereja harus mulai konsentrasi lah, tidak hanya sekedar bagaimana menyelamatkan, memuridkan, tapi melindungi. Itu menurut saya tipsnya di sana. Betul betul. Mulai bekerja melayani secara utuh Betul. untuk anak-anak itu. Iya. Mungkin tadi saya mau menggarisbawahi bahwa penanganan kalau sudah terjadi kekerasan itu juga penting ya Pak. Kadang kita berpikir bahwa gereja kita aman, kita coba aja perlindungan, padahal kalau ternyata udah ada sempat terjadi itu juga harus dipikirkan ya Pak ya. Bagaimana cara penanganannya? Nah, ini begini ya. Iya Pak. Sesungguhnya kalau mau bicara, ini memang kita mesti harus satu demi satu. Iya Pak. Satu demi satu. Ketika mau bicara tentang gerakan gereja ramah anak yang nanti kemudian masuk kepada gerakan sayang anak Indonesia, nah, gitu ya. Jadi kalau di GGBI itu kan kita pakai satu gerakan namanya gerakan sayang anak Indonesia, namanya SAIN itu, sayang anak Indonesia. Nah, dalam pelayanan gerakan sayang anak Indonesia itu kan gerakan untuk menyelamatkan anak, memuridkan anak, dan gerakan melindungi anak kan begitu. Betul betul. Nah, di dalam salah satu aktivitas program yang dibuat di gerakan sayang anak Indonesia itu adalah mewujudkan terjadinya perlindungan terhadap anak oleh umat baptis, oleh gereja baptis, begitu kan? Betul betul. Nah, kemudian di sana nanti ada parameternya, sesungguhnya ada parameternya. Kalau kita mau bicara lebih dulu tentang perlindungan terhadap anak, Iya Pak. yang secara resmi kita katakan gerakan gereja untuk melindungi anak. Nah, itu mestinya standarnya itu nanti ada kebijakan perlindungan anak.
Nah, kebijakan itu yang dibuat oleh Gereja. gereja. Nah, kalau di Sayang Anak Indonesia, ya kita membuat, GGBI itu membuat. Wow. Itu. Apa Ya, aja? lalu kemudian ada data-data anak berdasarkan jenis kelamin dan usia. Mm-mm. Jadi anak-anak misalnya nih ya, yang ada di gereja-gereja baptis, taruhlah di gereja baptis pertama Bandung Iya. atau gereja baptis Peniel tempat saya bergereja. Itu standarnya paling tidak mesti harus memiliki kebijakan perlindungan anak, memiliki data-data anak berdasarkan jenis kelaminnya, berdasarkan usianya, gitu kan? Betul, betul. Kan mustahil kita mau melindungi mereka tapi nggak ngerti datanya, nggak ngerti ya siapa mereka begitu. Lalu paling tidak juga disediakan anggaran untuk apa? Program perlindungan anak itu. Nah, kalau kita mengacu kepada gereja ramah anak itu 20% lah, datanya begitu. Kemudian ada ya kelompok atau forum anak di gereja. Jadi dibentuk komunitas atau forum anak di gereja, di mana di sana anak-anak akan kita libatkan untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, kadang-kadang kan anak-anak ini diabaikan, Betul. tidak dianggap gitu loh, dianggap belum belum waktunya dan tidak punya hak untuk ikut ambil keputusan. Padahal pengambilan keputusan terbaik itu melibatkan orang-orang pribadi-pribadi yang akan dikenai ya dan Betul. akan menjadi pelaku-pelaku keputusan itu. Lalu ada program pengasuhan terhadap anak yang holistik. Betul. Barangkali begitu. Dan ada juga sistem perlindungan gitu ya, anak yang berbasiskan gereja dan sumber daya dalam gereja yang mempunyai kapasitas untuk mendampingi anak di dalam urusan dengan hukum. Karena ini perlindungan anak itu nanti ada kekerasan seksual Betul. dan lain sebagainya kan kita mesti harus berhadapan dengan hukum juga, ada Betul. Betul. pendampingan. Dan juga ada ya tersedianya PAUD di gereja yang terintegrasi dengan sekolah minggu. Dan kalau di gabungan gereja baptis ya namanya SAIN gitu. Nah, itulah parameternya di sana. Itu baru bicara tentang perlindungan anak. Iya. Belum bicara tentang pemuritannya dan Betul. belum bicara tentang bagaimana menjangkau mereka untuk diperkenalkan pada Kristus dan dibimbing untuk menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Oh. Nah, SAIN itu nanti holistik seperti itu. Semua Kira-kira begitu. semua programnya sudah terbuat ya, Pak ya, maksudnya sudah terancang ya. Sudah, kita kan mulai tahun pertengahan 2017 ya, di medio 2017. 2017 itu. Sesungguhnya kan ini perjalanan panjang ya. Betul, betul. Saya sendiri mengingat sebelum Kongres 2015 di Surabaya, itu sesungguhnya kita ada keprihatinan-keprihatinan terhadap ketidaktersediaannya secara khusus pelayanan terhadap anak-anak di gereja-gereja baptis. Nah, itu dapat terindikasi dari gabungan gereja baptis GGBI ya lewat BPP waktu itu, Badan Pengurus Pusat yang sekarang jadi Badan Pengurus Nasional, tidak memiliki departemen anak. Itu udah ada itu. Jadi pelayanan anak ini bergabung dengan sekolah minggu, pelayanan anak ini juga ya dilayani oleh WPI dengan KPBI-nya. Nah, tapi ini terus perdebatan. Dan saya menjadi salah satu saksinya. Di tahun-tahun itu beberapa kali saya menulis di artikel ya di Suara Baptis yang mendorong supaya GGBI itu setidaknya punya lah departemen anak begitu. Tapi ternyata di 2015 Tuhan mempercayakan kepada saya untuk menjadi ya ketua umum OC, Organizing Committee di dalam kongres yang ke-10. Nah, pada waktu bekerja sebagai OC mempersiapkan kongres itu, ternyata bisa banyak ngobrol dengan SC. Ternyata pada waktu ngobrol dengan SC ya kita masukkanlah, kita usul-usulkan. Nanti departemen mesti begini. Tapi Tuhan ternyata punya rencana, rupanya malah saya terpilih untuk menjadi wakil ketua BPN. Ikut menjadi penentu ya, ikut Mantap. menjadi pengambil kebijakan bersama ketua dan sekjen. Lalu disitulah malah semakin kita mantapkan dengan departemen anak.
Lalu mau apa nih Departemen Anak? Akhirnya kami semuanya berpikir dan Pak Ketua waktu itu Pendeta Yosia Wartono lalu berpikir-pikir, merenung-renung, ya lalu punya gagasan gini aja kita buat sain. Nah, Hmm. sain itu ternyata dalam bahasa Inggris lama gitu, Hmm. itu artinya itu seperti kayu palang gitu, kayak salib Hmm. gitu, penanda. Nah, akhirnya ya sudahlah kita pakai itu saja. Akhirnya SAIN itu menjadi singkatan Sayang Anak Indonesia. Nah, Wah. itu karena 2017 kita mulai, maka program-program yang kita buat sudah jalan. Kalau perlu disampaikan, nanti saya sampaikan apa Hmm. saja yang sudah kami jalankan. Tapi Oh. kira-kira saya jawab dulu itu, Wah. bahwa pasti ada program-programnya terukur, terarah, tujuannya sangat jelas dan lain-lain. Kalau Oke. perlu nanti kita sampaikan supaya kita semua makin termotivasi untuk mengerjakan pekerjaan besar ini. Ya. Iya Pak, betul. Hmm. Berarti puji Tuhan sekali ya. Berarti saya pikir Departemen Anak ini udah ada dari dulu. Ternyata baru 2017 ya Pak ya. GGBI kita punya Departemen Anak khusus gitu. Oh, 2000 ini 17. 2015. Oh 15. 15. Periode kepemimpinan BPN oleh Pendeta Yosia Wartono, saya sendiri dan Pak Fitya. Oh, Tapi oke. pergumulannya panjang itu tadi yang saya Betul betul betul. ceritakan. Wah, Ya kok kebetulan barengan gitu loh. betul betul. Pas itu. Mm-mm. Puji Tuhan sekali, memang Tuhan mengatur tepat pada waktunya ya Pak. Dan tadi Bapak sudah bahas tentang program-program apa aja, mungkin ada yang di luar di gereja baptis mendengarkan Pak. Pengen tahu nih program-program dari gereja baptis untuk Sayang Anak Indonesia apa, mungkin kalau misalnya mau minta pendampingan bisa ya Pak ya? Sesungguhnya ini kan namanya gerakan ya. Mm-mm. Makanya kami itu tidak menjadikannya ini sebagai sebuah apa program organisasi semata-mata. Karena pengertiannya begini, kalau ini hanya sekedar program, itu nanti berganti pemimpin. Pemimpin bisa mengevaluasi dan berpikir bahwa program ini tidak perlu Mm. dilakukan. Bisa begitu. Betul betul. Itu sebabnya kami memilih ini dijadikan sebagai sebuah gerakan. Dan gerakan ini adalah gerakan umat baptis Indonesia di dalam menyayangi anak, gitu ya, Betul. Indonesia, sehingga anak-anak Indonesia itu yang sekian banyak di bonus demografi dan jumlah anak ini kan banyak sekali ini menurut statistik di Indonesia. Itu harus diselamatkan, harus dimuridkan, dan harus dilindungi. Maka dari itu kami itu punya moto kan, loving children, building nation. Kan begitu ya. Oh Jadi mantap. kalau kita itu mengasihi anak, sesungguhnya kita sedang membangun apa bangsa ini Betul betul. dengan baik. Nah, karena ini gerakan dan gerakan ini adalah gerakan umat baptis. Gerakan umat baptis itu artinya di dalam menanamkan ini adalah sebuah program yang harus bisa menyentuh keseluruhannya, maka kami membuat kegiatan-kegiatan yang pertama adalah kegiatan dengan pendampingan terhadap mereka, pamong-pamong anak, calon-calon pamong anak. Sehingga kami membuat yang namanya TOT ya. Training of Trainers itu ada TOT 1, TOT 2, TOT 3. Nah, TOT itu kita mulai dari nasional waktu itu. Mm-mm. Nah, kita mulai dari nasional, BPD kita minta mengirimkan ya utusan-utusannya yang nanti bisa menjadi trainer gitu. Lalu kita latih pembicara-pembicaranya, kita melibatkan NGO-NGO yang bergerak di bidang anak juga. Mereka yang sudah lebih dulu berpengalaman itu membekali kita. Lalu ada TOT daerah ya. Kemudian ada TOT gereja lokal. Nah, TOT daerah itu, TOT nasional itu sudah jalan 3 kali. Mm-mm. Kemudian TOT daerah sudah 21 kali. Wow. Lalu TOT di gereja lokal itu sudah 12 kali. Itu. Nah, disitulah pamong-pamong itu kemudian memiliki keahlian-keahlian dalam mendampingi anak. Nah, sehingga kalau tadi bicara boleh ya minta pendampingan. Lah ini kan namanya gerakan.
Jadi kita harapkan semua orang itu pada akhirnya menjadi ahli dan mampu untuk mendampingi anak-anak Oh, wah. ya dimanapun mereka ada gitu. Betul betul. Jadi sifatnya lebih ke sana. Nanti kalau program Pendeta Yosia berhenti, saya berhenti, Pak Vidya berhenti, teman-teman yang lain berhenti, pemimpin baru berpikir dan merasa, oh enggak perlu ini gerakan sayang anak Indonesia ini, itu lalu dihentikan. Tapi kalau gerakan tidak ada programnya pun kan akan terus bergulir itu. Betul betul. Dan ingat ya, sesungguhnya kemarin SIL kemarin itu, Iya. itu kan juga melalui gerakan kami itu. Sayang Anak Indonesia menggerakkan SIL daring sehingga hampir 5.000 kurang sedikit yang ikut Betul itu. betul. Dan di situ ada data juga loh, keputusan-keputusan yang diambil Wah. itu setidaknya ada 648 keputusan itu yang diambil oleh anak-anak itu kemarin. Wah. Ya, Eh, hampir 5.000 anak ya. se-Indonesia 3 ya, Pak. hari se-Indonesia. Oh, Tapi ini kan menjawab tantangan yang kita sedang hadapi betul. karena memang gerakan ramah anak ini kan kita sadari ya munculnya itu juga karena ada digitalisasi gitu kan. Betul betul. Sebenarnya munculnya kan karena ada bonus demografi. Mm-mm. Itu kan Betul. bonus demografi di mana 2020 2030 itu kita punya banyak peluang. Yang kedua kan ada generasi digital. Betul. Itu. Lalu Indonesia sendiri kan sesungguhnya pada waktu itu Presiden mengatakan kita berada dalam darurat perlindungan anak. Kan begitu. Iya. Lalu juga ada gerakan-gerakan teman-teman yang berpikir ya Indonesia itu harus menjadi Indonesia yang layak anak 2020-2030 atau disebut dengan idola itu. Nah, itulah dari pertimbangan itu termasuk generasi digital itu akhirnya kemarin salah satu yang kita buat gerakan sign itu kan sekolah Injil liburan itu. Betul betul. Jadi kita ini sesungguhnya harus ramah dan harus mampu beradaptasi lah dengan segala sesuatu. Apalagi dalam pelayanan anak ini. Betul sekali. Wah, ya betul juga. Ini mungkin kemarin SIL daring yang pertama ya, Pak, ya, dari yang gerakan Sain ini ya. Dan ini luar biasa loh, 5.000. Ya istilahnya kalau acaranya gak daring itu nggak mungkin sampai ya, Pak ya. Ini istilahnya sesuatu yang Tuhan siapkan, gerakan yang luar biasa ya, untuk 5.000 orang ini bisa kumpul sama-sama lewat internet. Sebenarnya mungkin bisa lebih, Pak, karena mungkin satu device dipakai banyak kan bisa, Pak. Iya, betul. Jadi satu device memang ada yang dipakai banyak barengan, tapi juga kita kan waspada. Betul. Karena apa? Ini kan masanya masa pandemi. Iya. Namanya melindungi anak. Nanti kalau justru mereka kumpul banyak tidak diingatkan mesti protokol dan lain sebagainya atau tidak kita cegah, jangan kumpul-kumpul ya, bisa lebih dari itu jumlahnya. Tapi gini, tadi ada yang saya ingin sampaikan. Tadi Mas Eli ya, saya panggil Mas Eli ya. Atau Bang Eli gitu. Mas Eli tadi bilang kalau tidak daring mungkin tidak bisa sampai 5.000. Ya, saya tidak mengatakan itu. Barangkali bisa juga. Karena kalau tidak daring kan dilakukan langsung di gereja-gereja lokal, lalu kemudian gereja lokal diminta untuk mengirimkan laporannya. Nah, dan pada waktu harus mengirimkan laporannya itu sering kali terkendala tidak mengirimkan dan lain sebagainya, sehingga ya tidak bisa terdata dengan baik. Tapi kalau daring seperti ini kami kan langsung bisa kontrol. Betul. Ini sekian yang hadir. Apalagi ada sistem pendaftaran, kemudian ada goodie bag, ada perlengkapan yang kami kirimkan, itu kan terukur sekali gitu, betul, jumlahnya dan lain-lainnya. Wah, itu sehingga data lebih akurat. Data lebih akurat, betul, Pak. Iya. Dan ini memang satu hal yang luar biasa ya. Dan kemarin juga saya ingat kalau yang kemarin berzumba itu Departemen Pemuda juga sama bisa mengumpulkan begitu banyak massa. Mungkin kalau ketemuan langsung di satu tempat terkendala jarak dan waktu, tapi begitu daring bisa sampai tembus sampai 1.000-an ya, Pak ya. Ikut ya kemarin ya? Ikut, Pak, ikut. Oh, ikut ya. Saya hanya sambutan dan
menutup dengan doa gitu. Iya, Ya, betul. betul betul. Tapi anu ya, pemuda kita ini pernah berkumpul dengan jumlah yang besar juga kan? Ya Betul, di Pak. tempat Di Bandung, tempat Pak. Mas Eli kan di Bandung Betul, kan? betul, betul. Gitu. Hanya karena tahun ini bermasalah dengan situasi ya kita coba kumpul-kumpul lah. Gitu Betul, ya. Pak. Ini masih menunggu dari Bandung ke Surabaya nih, Pak. Kan lagunya ke Bandung, dari Bandung ke Surabaya. Oh ya, naik kereta api itu. Betul, betul. Ya, Oh, naik kereta api, gitu ya. ya betul, Pak, Ya, betul. gitu ya. Ya, mungkin kalau nanti ada yang mendengarkan, Pak nih, Pak. Nah, Ada yang mendengarkan lalu mereka ingin dapat pendampingan, Pak. Itu mau harus kontak kemana nih, Pak? oh bisa kalau mau kontak ke Gabungan Gereja Baptis Indonesia bisa kan Mm-mm. di nomornya di RP Suroso ya nomor Mm-mm. 5 itu. Nah, sesungguhnya kami di Badan Pengurus Nasional itu sudah membentuk tim. Mm-mm. Nah, tim itu ada namanya Timnas Sain. Mm. Itu terdiri dari 10 orang Mm-mm. gitu. Nah, 10 orang yang kami rekrut, kami ajak untuk menjadi anggota timnas itu memiliki latar belakang pendidikan mulai dari S1, S2 dan mungkin bahkan ada yang menuju S3 begitu ya, Mm-mm. yang berbeda-beda gitu. Mm-mm. Ada yang pendidikannya apa? Psikologi, ada yang teologi, ada yang memang khusus studi pendidikan anak, ya produknya luar negeri juga ada dalam negeri dan lain-lain. Oh, Nah lalu dari timnas itu yang membagi diri, kita kan memiliki 19 BPD gitu betul. kan. Nah dari 19 BPD itu diberi pendamping. Mm. Pendampingnya itu adalah anggota timnas itu. Lalu anggota timnas itu bekerja bersama-sama dengan tim daerah. Nah, tim daerah ini adalah biasanya si anak BPD, si Mm-mm. anak Badan Pengurus Daerah. Mm. Nah, jadi nanti kemudian timnas dan tim daerah itu juga kalau yang langsung bisa bersama gereja lokal akan kerja dengan gereja lokal. Nah, dalam hal mau minta pendampingan, kalau mau dari bawah ya bisalah langsung minta kepada si anak BPD Mm. atau bisa langsung kepada timnas di BPN itu. Nah, itu alurnya begitu. Kita tata juga alurnya Oh, supaya supaya gampang diakses. Nanti betul. kalau memang di daerah belum belum optimal bisa tim nasional dimintai tolong. Itu bisa. Wah, betul. Pokoknya gini loh intinya, kita itu kan ingin dalam kurun waktu 10 tahun itu ada 5.000 anak kan, 10.000 anak maaf, 10.000 anak itu dimuridkan begitu. Betul, betul. Dan kita mentargetkan ada 2.000 pamong pendamping itu. Nah sekarang ini sudah 1.000 lebih ini pamong yang kita apa namanya hasilkan. Tepatnya itu 1.304. Wow. Seluruh Indonesia, Pak ya. 1.304 ya orang-orang yang sudah terlatih sesuai dengan yang kita sajikan gitu ya Betul, dalam betul. TOT itu sudah 1.304 begitu. Mantap sekali, Pak. Dan tadi Ya. belum sempat dijawab nih, Pak. Kalau ada dari gereja lain atau denominasi lain nih, Pak, ingin bekerja sama, bisa nggak sih, Pak? Kenapa tidak? Jadi sesungguhnya amanat agung itu kan menjadi tanggung jawab semua Setuju. orang-orang yang percaya kepada Tuhan kan Setuju, begitu. Pak. Setuju. Jadi menurut saya share program, share gerakan, ya, share keterampilan atau karunia-karunia rohani, ya, antar gereja, antar denominasi itu seharusnya lah dikerjakan dan dilakukan. Ini begini, jadi saya buka dikit ya, tidak apa-apa ya. Boleh, Pak. Boleh, boleh. Nah, kami menggerakkan Zain ini kan membutuhkan apa namanya sumber daya yang tidak hanya lokal saja. Betul. Karenanya kami menggandeng atau bekerja sama dengan ya ABC USA gitu. Mm-mm.
American Baptist Church ya, itu. Jadi ini sesungguhnya teman-teman Baptis Utara gitu, Iya, iya. yang bekerja sama dengan kami. Nah, di sanalah mereka orang-orang yang juga memiliki keterbebanan untuk melayani anak seperti kita, sehingga share dengan keahlian-keahlian mereka, Hmm. share dengan keahlian mereka untuk bagaimana sih melayani anak itu. Itu kami punya ahlinya ini, kalau you mau silahkan, begitu Wow, kan ya. mantap. Lalu kemudian dana yang besar itu ya juga kita kerjakan, share bersama-sama. Ini besar loh dananya itu, Iya. ya lumayan lah untuk bisa dipakai bersama untuk mengembangkan. Nah, kalau kita saja memperoleh berkatnya dengan share program, share gerakan, ya share keuangan gitu, share keterampilan atau karunia rohani. Saya pikir kalau gereja-gereja lain, denominasi lainnya mau mengakses berkat itu dengan tujuan agar banyak anak-anak Indonesia itu diselamatkan, anak-anak Indonesia dimuridkan sehingga mereka bertumbuh sekarakter dengan Kristus. Anak-anak Indonesia dilindungi dari berbagai kekerasan dan bahaya-bahaya penyesatan yang lain. Kenapa tidak? Betul, betul. Seharusnya terbuka. Betul, setuju Pak. Wah, luar biasa. Jadi buat Sobat Impact Talk yang menyaksikan acara ini yang bukan dari Gereja Baptis dan tertarik, jangan ragu untuk menghubungi ke GGBI ya Pak ya. Betul. Nanti betul. alamatnya kita taruh di deskripsi. Jadi buat Sobat Impact Talk yang bukan berasal dari Gereja Baptis terus merasa, oh iya saya juga ingin punya gerakan sayang anak Indonesia, atau saya ingin memperhatikan anak-anak di gereja Kami saya. juga anu ya, saya potong nih. Kami Boleh, sudah Pak. buat ini Wah. buku, ini buku Bapak. Oh, Nah, ini buku yang kami hasilkan juga. iya. Ini buku 1, baru buku 1, buku 2 sedang proses. Judulnya Itu. layang-layang nggak Pak? Ya, layang-layang dan rujak ya. Melayang tinggi dalam beragam rasa dan warna bagi anak Indonesia. Oh, Ini bunga rampai, ya buku panduan Sen yang berkontribusi adalah timnas tadi 10 orang. oh, Jadi ya saya hanya salah satunya saja. Gitu. Yang lain-lain itu generasi kita lebih hebat-hebat dan lebih maju. betul betul. Kita rangkul mereka-mereka yang apa ya, sungguh-sungguh lincah lah, lincah dan berpikiran berkembang. Betul. Kita senang. Betul betul. Silahkan. Jadi paling tidak bisa buku ini bisa diakses, kemudian juga bisa akses ke GGBI. Kita bisa bekerja sama Betul. demi Kristus, Amin. demi anak Indonesia, gitu loh. Betul, Ya. Pak, betul. Jadi buat Sobat Impact Talk nanti bisa menghubungi, kita akan taruh di deskripsi tentang GGBI, alamat dan kontaknya ya. Atau sebenarnya di Google juga sudah ada sih, cari aja Gabungan Gereja Baptis, itu kontaknya udah lengkap ya. Oh gitu ya. Iya Pak, kalau saya cari di Google sudah ada ya. Pak. Harusnya begitu. Iya. Nah ini Pak, mungkin kita mau ngobrol tentang ini Pak. Setelah Munas. Nah, kan ini kan tadi juga sebenarnya ini sudah sedikit dijawab sih. Ada keresahan. Biasanya tiap ganti pemimpin ganti program. Nah, ini kalau buat Sain sendiri gimana, Pak? Ya. Jadi begini. Dalam masa kepengurusan periode kami ini, kami berbicara dengan banyak pihak, gitu ya. Setelah mengevaluasi, ini gimana nih Gabungan Gereja Baptis Indonesia? Kok terkesan umur-umur programnya itu kurang berkesinambungan, begitu ya, kurang berkesinambungan. Bukan tidaklah kurang, begitu saya katakan. Setiap 5 tahun ganti pemimpin ganti, 5 tahun ganti pemimpin ganti. Nah, lalu terpikirlah oleh kami semuanya untuk membuat, kalau di negara kita dulu, ingatlah Mas Eli ada ya garis-garis besar haluan negara gitu ya, GBHN gitu kan ya. GBHN. Nah, maka sekarang kita merancang membuat ya 2040 vision gitu. Jadi visi 2040. Nah, jadi tidak hanya 5 tahunan nanti, tapi sampai tahun 40, begitu kan ya? Iya, Pak. Nah, ini siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin, ya pemimpin bisa berganti, tetapi garis besar kita mau menuju kemana itu
ada panduannya gitu. Oh, Roadmap-nya itu ada. Nah, ke sana ya. betul betul. Kemudian dari keinginan kita itu, saya sendiri ikut prosesnya secara langsung. Mm-mm. Saya ditugasi oleh ketua, oleh pendeta dokter ya, Mm-mm. Dr. Andes Yosyawartono, itu kumpulkan orang-orang yang sudah pernah berjasa untuk gabungan. Lalu waktu itu kami undang itu mantan-mantan ketua, mantan wakil, mantan sekjen, mantan pengurus yang sekarang sudah sepuh-sepuh semuanya. Mm-mm. Mereka kami kumpulkan di satu tempat di kantor, lalu saya memoderatori, ya. Kemudian kami panggil tim ahli namanya Insinyur Mister Yuwono dan Dr. Andreas Andoko. Mm-mm. Lalu saya menjadi moderator untuk meminta bapak-bapak yang pernah memimpin itu mengutarakan pengalamannya dan keinginannya ke depan seperti apa. Mm-mm. Nah, itu hasilnya kemudian kita olah. Mm-mm. Lalu di kelompok anak-anak muda kami juga libatkan beberapa ya Mm-mm. untuk kita ajak bicara maunya apa sih. Gitu. Lalu di kelompok anak-anak juga seperti itu. Dari hasil itu masukan kita berikan kepada komite untuk Mubes Mm-mm. yang dulu namanya Kongres. Nah, disitulah salah satu timnya adalah Pendeta Ardi Wiryadinata itu. Mm-mm. Ya, kemudian digarap menjadi visi 2040 gitu ya. Oke. Nah, dari visi 2040 itu nanti siapapun pemimpinnya, kita sudah ada ya panduannya, garis besar programnya. Sehingga nanti kalaupun ya Mubes ini sudah berjalan, apakah kira-kira sain itu akan berhenti? Ya, saya katakan tadi di awal, sain itu adalah gerakan umat baptis. Nah, jadi kalau sudah gerakan umat baptis harusnya terus jalan. Betul. Kemudian kalau itu harus terlembaga dilindungi oleh apa namanya induk organisasi GGBI. Nah, kebetulan saya sampaikan, ini di periode ini kan kami masih memimpin lagi. Betul. Prosesnya sudah dari bawah, ya pasti akan apa terus berkesinambungan. Wah, Begitu. puji Tuhan. Jadi Iya, setelah Munas, Sain masih akan terus berjalan ya Pak ya. Dan ini merupakan satu pasti. berita yang menyenangkan bagi gereja karena memang gerakan ini untuk mulai konsen pada anak-anak ini perlu langkah-langkah panjang ya Pak ya. Nggak bisa 3 tahun, 2 tahun. Mungkin implementasinya sebentar bisa, tapi untuk terus maintenance kan perlu jangka waktu ya Pak ya untuk jadi kebiasaan dalam satu gereja ya Pak. Dan Iya. kami ucap syukur Sains masih akan terus berlanjut walaupun Mubes apapun yang terjadi nanti di Mubes Sains lanjut ya Pak ya. Dan mungkin Pak Iya. ini juga kita sudah ada di penghujung acara, mungkin sebagai penutup boleh dong Pak pesan-pesan buat gereja-gereja atau buat sobat-sobat Impact Talk yang menyaksikan acara ini tentang Gereja Ramah Anak atau Sain Pak, dipersilakan. Ya. Pesan saya sesungguhnya begini. Jadi yakini panggilan gereja itu untuk semua manusia. Artinya semua lapisan usia ya. Iya. Nah, di dalamnya anak-anak juga. Maka dari itu di samping gereja harus memiliki program atau gerakan untuk melayani orang-orang dewasa. Gereja semestinya memberi perhatian khusus dan bahkan boleh perhatian lebih untuk pelayanan terhadap anak ini. Khususnya pelayanan di dalam menjangkau mereka, supaya mereka itu betul-betul bisa mengenal Allah yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dan mereka pada akhirnya mengenali panggilannya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan diselamatkan. Lalu gereja semestinya menaruh perhatian yang lebih untuk memuridkan anak-anak, untuk mendampingi mereka bertumbuh menjadi seperti Kristus. Dan jangan lupa gereja semestinya menjadi gereja yang harus untuk selalu memberikan perlindungan kepada
anak-anak dari berbagai bahaya-bahaya kekerasan, termasuk perlindungan dari kemungkinan penyesatan. Betul. Nah, ini kan bahaya. Betul, Pak. Yesus concern loh dengan itu ya. Betul. Dia berkata, kalau ada orang yang menyesatkan salah satu dari anak ini, dia adalah muridku, maka sebaiknya orang itu dikasih kalung batu kilangan dan dimasukkan ke samudra. Ini artinya kan Yesus concern banget. Betul, Ya. betul. Nah, itu sebabnya sekali lagi dengan pelayanan penjangkauan untuk dibawa diselamatkan pada Kristus, pemuritan dan perlindungan itu, maka kami sign itu paling tidak nggarap ya di lima kawasan kehidupan anak. Ini sebagai penutupnya. Yang kami sebut dulunya itu kami temukan dengan istilah ya 4C gitu ya, 4C gitu. Artinya ada Christ, ada call, ada character, ada ya kompetensi, kemudian ada community. Lalu kami buat dalam bahasa Indonesianya menjadi 5K, yaitu Kristus. Jadi anak harus kepada Kristus. Lalu keterpanggilan, anak-anak harus bisa menemukan panggilan hidupnya yang sesungguhnya. Seperti Mas Eli ini loh sudah menemukan panggilannya menjadi pendeta di sekolah, gitu kan ya. Kemudian juga karakternya dibentuk, dimuridkan, ya. Lalu kompetensi, ya hidupnya diberi kompetensi dan komunitasnya. Mereka tidak boleh terpisah dari komunitas hidupnya, supaya jadi berkat. Betul. Itu kira-kira pesan saya. Mari bergandengan tangan bersama-sama untuk satu tugas dari Tuhan yang mulia untuk menyelamatkan, memuridkan, dan melindungi anak-anak melalui gerakan Sayang Anak Indonesia untuk setiap umat baptis. Ya, namanya gerakan, ada pemimpin yang mau atau tidak, itu akan bergulir terus. Ada dana atau tidak, akan bergulir terus. Amin. Gitu loh. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Pak sekali lagi untuk salam-salamnya yang penutupnya luar biasa, mengingatkan kita semua untuk tadi 3 tujuan, yaitu menyelamatkan, memperkenalkan murid kepada anak-anak kepada Kristus, memuridkan dan juga melindungi, dan juga tadi 5K-nya luar biasa. Mudah-mudahan buat Sobat Impact Talk yang mendengarkan acara ini bisa menjadi inspirasi, boleh menjadi berkat, mungkin bisa memulai gerakan ramah anak di gerejanya ketika mendengarkan, dan kita sama-sama berdoa untuk gerakan ini agar terus gerakan ini dipakai Tuhan membawa anak-anak datang kepada Tuhan. Dan terima kasih juga buat Sobat Impact Talk yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, dan cek deskripsi di bawah karena kita punya banyak sekali informasi dan link di bawah. Dan kita juga mengingatkan bahwa kita punya apps ya. Jadi ketika Sobat Impact Talk mau cek informasi bisa cek di apps di sana. Nah, untuk hari ini kita mau pamit dulu. Saya mengucapkan terima kasih. Saya Eliezer dan saya Pendeta Daniel Royok Haryono, Wakil Ketua Badan Pengurus Nasional Gabungan Gereja Baptis Indonesia dan Tim Nasional Sayang Anak Indonesia GGBI. Kami undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah, terima kasih semua sahabat Impact Talk. Tuhan berkati. Shalom. Shalom.